Nah ini ngomong-ngomong soal turun nih Bang. Kabarnya Prabowo Subianto akan turun dari jabatan ketua umum untuk naik jadi ketua Dewan Pembina Partai Dia Gerindra. kan sekarang ketua Dewan Pembina dan ketua umum kan? Iya, jadi turun salah satunya. Oh, artinya dia melepas jabatan ketua umum. Iya. Ya, dalam acara apa ya, kongres, HUT atau Ya, itu ada acara isunya besar kayak gitu. Ya Gerindra gini, lah. soal dia meninggalkan ketua umum itu kan hal biasa. Ya, ibaratnya seperti SBY dulu meninggalkan ketua umum menyerahkan ke AHY. Ya kan, akhirnya SBY sekarang menjadi ketua Dewan Pembina. Jadi Prabowo kalau tidak ketua umum Gerindra lagi, kemudian dia menjadi ketua Dewan Pembina saja, itu hal biasa sebenarnya. Tetapi dalam situasi seperti ini, dia sedang menjabat presiden, ya kan? Kemudian sementara di dalam ada paksi-paksi juga barangkali. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, Siapa yang akan menggantikan posisi ketua umum ini? Di Kongres Gerindra yang akan datang. Februari. Ya, inilah. Ya, 15, 16. Nah, di sini kan orang menunggu siapa. Nah, sebenarnya di dalam dunia politik, jabatan-jabatan formal itu tidak terlalu penting. Yang paling penting kan siapa yang punya akses ke Prabowo, kan gitu. Siapa aksesnya yang paling kuat, yang paling dipercaya. Bisa jadi ada wakil ketua umum, ada sekjen. Tapi ada orang yang tidak punya jabatan apa-apa, itu punya akses lebih kuat. Misalnya kita ambil contoh. Syafri Samsudin itu kan nggak punya jabatan apa-apa di Gerindra. Sekarang Menteri Pertahanan. Mayor Teddy kan nggak ada jabatan. Tetapi Di mereka, Gerindra. ya, tetapi mereka itu kan punya akses dan kepercayaan Dan influence ya. dari Prabowo, gitu kan. Nah, kalau Dasko misalnya dia kan sebagai pelaksana ya, apa ketua istilahnya? harian. Ketua harian. Ya tentu di samping dia juga punya jabatan formal, dia juga bisa memainkan peran ya sebagai sebagai jabatan formal, kemudian ditambah dengan wakil ketua DPR. Dan dia dipercaya juga oleh Prabowo. Sehingga orang melihat ini posisinya sangat kuat. Kan? Bahkan kalau kita lihat posisinya Dasko ini kan lebih kuat dari Syafri Samsudin, dari Hashim, dari Muzani, dalam konteks politik ya. Itu. Nah, jadi tinggal kita lihat nanti siapa yang dipercaya oleh Prabowo menjadi ketua umum ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi Bang memprediksi siapa yang mungkin akan diberikan tongkat estafet oleh Pak Prabowo. Nah, secara politik gitu Bang, mandito rencana atau kabar manditonya Pak Prabowo dari kursi ketua umum Gerindra, ini menurut Abang punya efek atau dampak politik seperti apa Bang? Karena kalau kita lihat misalnya dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya, Pak SBY lah misalnya yang pernah jadi presiden dan ketua umum partai, itu kan baru melepaskan jabatannya kepada AHY ketika Pak Presiden SBY udah selengser jadi presiden, sudah tidak jadi presiden lagi, baru kemudian tongkat estafet kepemimpinan di Partai Demokrat diberikan. Nah ini kan masih in power nih. Ya Pak orang kan Prabowo. tidak Menurut selalu tidak mengambil model yang sama. Model SBY selesai jadi presiden dia mundur. Tapi tipenya Prabowo enggak, saya presiden saya mundur. Ini penting juga, ya. Presiden saja menjabat ketua umum Gerindra mundur dari ketua umum. Menteri-menteri, kau yang menjabat menteri-menteri sekarang ketua umum partai mundur. Prabowo memberikan contoh, aku aja presiden mundur, kau menteri-menteri mundur. Kalau tetap mau jadi ketua umum menjadi menteri. Kalau enggak kau mundur dari menteri. Banyak itu yang mundur berarti. Bahlil mundur, Pak Zulhas mundur, AHY mundur, Ya. Terus Caimin. Caimin mundur semua dong. Ya bagus dong. Wah, Ya buat negara kita bagus. Jadi nggak ada dari Bahlil. konflik of interest. ya konflik of interestnya aman. Iya kan? Berarti semua partai ini ketumbar selain PDI. Iya, tapi iya udah. Menurut saya sih ketua umum partai yang jadi menteri ini yang fresh itu cuma AHY aja.
Bahlil? kurang. Iya. Kurang. Energi gitu ada lihat. Energi kan Pak Ya, Bahlil. kalau siapa? Kanda Bahlil kan energi. Aduh Dinda, gitu-gitu kan. Dari segi apa nampak lihatnya energik? Aku pun bingung lihat kalian. Ya jelas juga kalau ini. Ya, apanya yang energik? Caimin energi gue. Ya ada luyu gitu kok. Pak Zulhas lari setiap pagi. Hah? Lari marat apa? Lari-lari jogging. nanti asam urat pula, Enggak. hamstring pula. Itu. Fisioterapi. Kalau kita kan melihat Iya. bahwa AHY itu semangat orangnya. Mantap. Punya semangat. Aktif banget tuh bos. Iya kan? Iya. Iya, Dia benar. punya semangat di dalam mengerjakan sesuatu. Nah ini yang cocok mendampingi Prabowo terus. Bukan Mayor Teddy, benar. Hah? Ya itu kan kita bicara ketua umum. Kau Kau ini- ini kadang-kadang Iya, nggak jelas juga. harus dong. jangan lari kemana-mana. Konteks apa kan mendampingi Prabowo terus? Lah iya. Ketua umum partai. Ini NGJK juga bang ya? Nggak jelas kau. Ya. Gimana kakak Ikram? Dengar kabar-kabar Semir ini, maksudku secara politik nih, ini jadi peristiwa yang normal aja atau ini bisa punya dampak politik gitu? Ya sebenarnya kalau bicara normal memang Prabowo ini memang Gerindra ya kalau kita lihat embrionya awal memang kan dipersiapkan untuk jalan untuk Pak Prabowo ya untuk suksesi kepemimpinan nasional. Menjadi Tapi presiden. memang ya, tapi kan memang ketum Gerindra silih berganti ya. Bahkan Pak Prabowo kan secara apa namanya menakodai Gerindra itu kan 2014 ya. Ya setelah Semenjak, Prof. Soehardi Prof. Soehardi nggak ada. meninggal kemudian menggantikan dan memang secara prestasi itu lonjakan apa namanya dukungan ke partai Gerindra luar biasa dari yang sebelumnya single digit ya mungkin 4% atau seputaran itu kemudian naik sampai 12% dan terus naik ya bahkan Iya. sampai 2024. Jadi sebenarnya posisi Pak Prabowo dengan Gerindra memang percaya atau tidak yang membesarkan Gerindra adalah sentimen besar Pak Prabowo aja. Tapi memang kan organisasi ini kan ada yang perlu diurusin misalnya kalau nonton Vito Corleone itu kan. Dia cari pemimpin, ini pemimpin cocok di masa lagi perang atau lagi damai ini kan. Nah, mungkin pergolakan pilkada, politik, pilpres kemarin dibutuhkan sosok yang jadi semacam personal garansi, strong leadership seperti Pak Prabowo. Tapi kalau kondisinya sudah landai, pemerintahannya sudah ini mungkin nggak jadi masalah gitu. Di kondisi damai butuh sosok-sosok yang lain sehingga betul kata abang tadi, presiden mengurus tugas kenegaraan. Nah, juga bagus juga karena ada semacam membawa culture etik yang baru tadi, bahwa artinya kalau mau jadi pimpinan partai, dia harus fokus mengelola administrasi partai. Karena partai politik sama pentingnya dengan pemerintahan, sama pentingnya dengan legislasi kan. Nah, sekarang kita mengandai-andai ini, kalau saya, seandainya kita mengandai betul bahwa Pak Prabowo ini betul mau turun dari kursi ketua umum. Memang ada yang berspekulasi secara image, mungkin banyak yang akan melihat bahwa apakah ketangguhan Pak Prabowo ini sudah mulai agak turun gitu ya, sehingga jabatan-jabatan politik itu mau dilepas gitu ya. Tapi kan itu spekulasi. Bisa saja yang saya bilang tadi, etik tadi, membawa kebaruan bahwa orang kalau sudah memiliki jabatan politik atau institusi nggak boleh rangkap jabatan. Nah, pertanyaannya suksesornya, kalau itu narasinya bang, berarti suksesornya adalah orang yang nggak boleh rangkap jabatan juga. Kalau itu jadi keputusan etiknya itu Iya. yang melandasi keputusan Pak Prabowo untuk mundur gitu. Nah, sekarang kita coba cari faksionalisasi di Gerindra. Kan mungkin ada faksionalisasi yang struktural ya. Mungkin di situ ada Pak Dasko ya, ada Pak Muzani. Kemudian ada faksionalisasi keluarga, mungkin ada Pak Thomas ya. Nah, tapi Pak Thomas Budi. Pak Budi ya. Pak Thomas ini kan yang secara struktural juga udah ada bendara umum kan. Tapi memang secara selama ini kita nggak terlalu lihat ini mengkapitalisasi isu politik ya. Nah, apalagi sekarang posisinya ada di pemerintahan. Nah, kemudian Pak Sugiono yang kemudian sering dibahas. Jadi kalau saya membayang kalau itu pun narasinya, maka yang paling diuntungkan narasi itu ya Budi pasti. Oh, Budi karena Jiwandono, anggota DPR karena biasa. dia anggota DPR, tidak rangkap jabatan,
Kemudian dia mewakili faksionalisasi di partai. Kan faksionalisasi itu kan biasanya ada 3. Pertama karena kepentingan jangka pendek, program ya. Kedua karena patron klien. Patron klien itu bisa aja di keluarga atau misalnya di faksi-faksi di dalam. Kemudian kalau kita lihat patronase juga kan, patronase ke dalamnya seperti saya lihat kalau narasinya Abang tadi, ya yang diuntungkan adalah Mas Budi yang juga harus diperhitungkan karena dia pada posisi yang tidak terlalu banyak mengurusi ya, yang berhubungan dengan kalau kita ingin jadi bahwa ini harus ada rules-nya seperti itu tadi. Tapi Anda melihat bagaimana presidensinya Prabowo di sisa pemerintahan itu dengan mengambil langkah melepas ketua umum Gerindra ini gimana, Bang Ikram? Ya, kalau melihat Apakah dari makin lemah atau gimana sih? Image-nya ya. Iya. iya, kalau lihat dari pengalaman presiden terdahulu ya memang itu pasti akan ada yang mencoba mengeluarkan isu negatif ya bahwa memang ini sudah tidak punya lagi kemampuannya kemudian mengatur politik sehingga perlu didelegasi karena memang tradisi sebelumnya adalah presiden yang pemimpin politik seperti Bu Mega itu kan memang betul-betul powerful juga mengurusi partai politik. Presiden menangkap ketua umum. Menangkap ketua umum. SBY pun begitu kan. Tapi kalau kita lihat di negara demokrasi maju lumrah banget, Pak. Bahkan ketua umum itu kan hanya mengadministrasikan aja. Ya tapi kan kita nggak di situ kan Ya, posisinya. tapi problemnya kita nggak di situ sehingga kalau saya ini mungkin kebaruan yang mau dibawa gitu. Nah ini kan semua hal-hal baru juga yang tadi. Tapi kalau saya jabatan. melihatnya gimana ya? Yang ngatur politik ini kan ketua umum partai kan. Nanti yang duduk sama ketua umum partai kan bukan lagi Pak Prabowo, tapi ada orang baru lagi gitu. Yang mungkin agenda-agenda politiknya bisa jadi berbeda gitu. Dari Pak Prabowo. Dari Pak Prabowo gitu. Tapi kan sebagai presiden, dia bisa manggil siapa saja. Kecuali kalau dia ketua umum tanpa jabatan strategis. Kayak Pak Jokowi misalnya. Ya kan dia presiden. Pak Jokowi ketua umum tanpa jabatan strategis di partai kan Bang ya? Contohnya kan? Dia presiden maksudnya. Iya presiden, sorry, tapi tanpa jabatan Iya. strategis di partai. Kan bisa manggil ketua, bukan manggil, memang ketua umum minta ketemu kan. Pimpinan DPR diatur untuk ketemu. DPR, MPR misalnya, DPD. Nah, jadi kalau selama masih melekat posisi presiden di tangan Prabowo, ya otomatis dia bisa mengkoordinasi semuanya, mengorkestrasi semuanya. Tapi menarik tadi ada usul nama Budi Jiwandono ya. Saya kira kan Budi ini sudah matang di politik, ya kan? Sudah matang di politik, kemudian pembawaannya tenang dan orangnya juga kita lihat smart ya gitu. Nah jadi kalau saya melihat ini nanti Prabowo mungkin ada satu pikiran. Ini partai ini mesti dikasih anak-anak muda. Demokrat muda. Ya kan? Nanti PDIP bisa jadi juga anak muda Puan misalnya. Yakin? Di apa ini? Kongres tahun ini? Ya bisa jadi. Malu lah Mega ngadepin nenek-nenek ngadepin orang anak muda semua kan malu. Karena ada Surya Paloh, teman abang. Surya Paloh juga akan proses. Bisa diserahkan kepada bikin pleno diperluas, serahkan ke si Prananda. Bukan Anies. Anies jauh lah. Anies ini ngajar aja seperti kita bilang tadi. Reno. Enggak. Pasti Prananda lah udah. Itu nggak jauh-jauh dari situ. Jangan kembang-kembangkan lagi nggak ada. Willy Aditya nggak boleh mau. Willy. Ya mungkin jadi sekjen. Malakanya Nasdem ini nggak mau ini. Tan Malaka nggak suruh orang mundur, bos. Ya lanjut. Lanjut. Ya kan? Nah jadi apa tadi? Malaka nggak ada. bukan itu. Budi Jiwandono. Oh enggak, pasti ya Pak. Ya kan ini muda-muda suksesi, semua nanti. Ya, muda semua. Ya kan? Gerindra dipegang oleh Budi Jiwandono. AHY Demokrat. Caimin? Nggak mungkin Caimin ganti nih gua rasa deh kan. Hah? Caimin agak berat ganti nih Caimin. Ya dia merasa masih muda kali. Iya kan? Bang Bahlil juga relatif lebih muda lah. Ya masih muda, ya kan? Kalau nggak diganti. Ya kan? Emang ada
Gimana kan masih lama Kongres Munas Golkar Bang. Ya. Baru Erlangga juga masih lama bisa turun di tengah jalan. Udahlah, ini kalau politik ini jangan bicara waktu. Waktu Bicara perilaku. inilah kau nggak ngerti. Nggak kau. ngerti kok. Nah, jadi nanti semua ini anak-anak muda. P3 mau, ya kan? Siapa? Kongres, anak muda lagi, ya kan? Semuanya ini anak-anak muda. Jadi orang-orang tua itu mundur aja. Jadi betul menurut saya Prabowo itu mundur. Jadi kalau partai memang mau dipilih oleh anak muda, ya pimpinannya itu harus muda. Mungkin salah satu Gerindra juga kemarin kalah sama Golkar apa, kurang anak mudanya di situ, ya kan? Betul kan? Nggak tahu aku belum lihat statistiknya. Lebih banyak tua pemuda di situ. Sama-sama aja bang. Ya, jadi anak muda itu penting, Ya. mimpin partai supaya menjadi model. Tapi gini Bang, bisa nggak Bang ini menjadi tanda-tanda secara politik Bang ya? Wah Pak Prabowo udah mulai ngalah nih, ngurangin speed nih di politik kan salah satunya mundur dari ketua umum. Kan yang tekan tetap kan ketua umum sama sekjen Bang, bukan ketua dewan pembina kan, mau bagaimanapun kan. Iya, iya. Nah, ini bisa jadi sinyal di politik bahwa wah Pak Prabowo bisa ngendorin speed nih. Jangan-jangan Pak Prabowo udah males lagi gini, maju di periode kedua. Artinya orang-orang yang tadinya berharap Pak Prabowo yang mungkin tadinya berharap orang-orang tetap setia dalam 5 tahun ini udah mulai ancang-ancang Bang untuk bisa ambil tempat di 2029. Mana ada orang pasti setia kepada presiden lah, bukan kepada ketua umum. Itu satu, ya kan? Patronnya tetap presiden, gitu loh, bukan ketua umum. Dan yang kedua, kalau dia ketua dewan pembina, pengurus itu di bawah aturan dewan pembina, nanti kan bisa diatur. Ya, kayak PSI lah, kapan suka Jeffrey Giovanni, ya kan? Karena dia kan yang menentukan, kan tidak ada kongres kan PSI. Jadi maksudnya Abang Mas Kaisang nggak punya peran gitu? Ya bukan nggak punya peran, perannya pasti ada besar. Tetapi putusan-putusan akhir ketika dalam konteks penggantian ketua umum itu kan dewan pembina. Misalnya kita kan nggak tahu, bisa aja orang Tadi yakin sekarang jadi nggak tahu Abang? bukan. Oh udah. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ada demo-demo minta Kaisang turun dari ketua PSI, ya kan? Jokowi aja di demo orang kok, ya kan? Apalagi Kaisang kan? Nah, tiba-tiba ada crucial di dalam partai PSI. Siapa yang memutuskan? Dewan pembina. Jadi tetap Dewan Pembina itu dia full power sebenarnya, ya kan? Nah, Lupa lagi. Gerindra. Gerindra. Kalau si Prabowo masih ketua Dewan Pembina, aman. Nggak ada masalah. Apalagi Budi misalnya ketuanya kan. Nggak mungkin macam-macam kan. Koordinasi lah. Iya. Gitu. Menurut Abang yang paling masuk akal jadi setelah Ikram tadi bilang Budi Iya, Jiwandono paling masuk akal ini? Saya tadi malam udah memikir Budi, cuman dia yang sampein duluan. Canggih juga Abang nih kan? Kalau faksi lain Bang, militer gitu Bang. Iya. Ada Safri Samsudin. Ya, Kan ada banyak Pak juga di Safri, struktur. ada Bang Dasko, ada Bang Muzani yang juga ini pengurus Faksi inti politik, partai, ya. faksi Iya. politik Bang. Ya, Yang sehari-hari begini, daily politiknya yang dia ngurusin. jalan aja sesuai dengan fungsinya yang ada sekarang. Muzani wakil ketua MPR, Dasko wakil ketua DPR, ini Safri sebagai menteri, jalan aja. Ini test case juga kan dibuat oleh ini. Lu ini memang mau apa sih? Mau ngurus rakyat apa mau rebut-rebutan jabatan? Sabar Bang, sabar. Iya. Iya kan? Betul nggak? Iya, sabar Abang. Kau nih- Kesehatan Abang nih Bang. Oh sehat betul. Kalau Abang- Kita justru kalau marah sehat. Iya. Kalau nggak marah itu nggak sehat. Betul lah. Ya kan? Misalnya mereka mau protes, oh kenapa Budi begini. Kau kan sudah saya kasih tugas di sini. Mau apa lagi? Iya kan? Nah jadi kalau Prabowo sudah tegas begitu nggak ada yang berani melawan. Kenapa nggak misalnya Sugiono gitu yang selama ini membersamai Pak Prabowo, Anak ideologis. anak ideologis yang bahkan Anak rela- ideologis yang dibilang itu dulu Menteri Perikanan itu bohongin dia korupsi. kan itu ini kan Ya, tegak itu kan. lurus konsisten. Kita kan nggak tahu nama manusia.
Emangnya setan lihat dulu apa sekarang? Setan itu nggak gitu, goda manusia kapan aja. Katain setan pula kan. Mana? Iya. Ya kan? Kita ini kan berhadapan sama setan, kita orang baik-baik, setan datang mengaruhi rusak kita. Atau jangan-jangan kita yang setannya bang kan? Itu udah pasti. Gimana Kakak Ikram? Sebenarnya kalau kita mau scoring ya, kan banyak nih variabelnya. Termasuk scoring terkait ngasih rewards ke kader. Termasuk Don Zulfmi Dasko. Itu kan kalau kita mau jujur, dia ngelola cukup bagus. Ya. Gerindra itu. Kemudian dengan pilkada kemarin sekarang banyak berhasil. Dari segi apa bagusnya? Misalnya kayak pilkada. Pilpres dulu, pilpres. Pilpres, ya kan. Kemudian pilkada yang Pileg kalah. Ya, pileg kagak. Tapi kan Pak Prabowo yang commander in chief-nya. Itu kan karena ada akomodasi dan cukup fleksibel lah ngatur. Tapi di pilkada agak lumayan berhasil. Pilkada yang paling tinggi Gerindra ya? Ya Kim. Kim, enggak. Di Kim itu siapa yang tertinggi? Nggak tahu. Nah, Nggak ada bukan saya nggak punya data Itu ini. 1-3 itu bang. Ya kan dia bilang sukses. Kalau sukses kan siapa yang tinggi? Iya, karena banyak kayak gubernur kan rata-rata Kim ya. Ya kemudian yang salah satu pengusungnya kan Gerindra. Ya salah satu keberhasilannya Gubernur Banten. Banten, Itu kan Sulu. Mission Impossible itu bang tadinya kan. Kenapa? Hah? Kenapa mesin? Jabar. Di secara survei jauh banget katanya Pak Ikram di Banten tuh. Ya itu karena kan orang bermain sama survei. Ahmad Ali tinggi juga surveinya. Ya kan? Ini harus gerilya ini kan main. Ya, Bang, itu makanya hebatnya dia itu survei bisa dipatahkan. Ya. Secara scoring ini ya. Ya hebatnya Pak Dasko itu. Jadi secara scoring menurut Bursa Zarubi nggak didukung Gerindra, menang. Wih, Bang Bursa nih canggih. Kalau scoring ya kita harus mengakui Pak Dasko juga ya, termasuk juga proses transisi menuju penyusunan kabinet kan juga ikut terlibat. Kemudian di parlemen kan juga sering terdengar lah, selain yang urusan kepartaian. Bahkan ya dalam tanda ini mungkin peran-peran kelihatan power politiknya ya. Nah kan kembali lagi, Ya. mengapa itu bisa terjadi? Karena dia dipercaya oleh Prabowo. Ya kan? Di samping dipercaya juga kalau nggak ada kemampuan kan nggak bisa kerja. Betapa banyak orang yang dipercaya tapi nggak bisa kerja. Pak Prabowo mikir gini, banyak kali orang jujur dekat aku ini tapi nggak menghasilkan apa-apa. Dasko ini nakal, bukan jahat ya. Dasko ini nakal tapi bisa membawa manfaat besar buat Gerindra. Kan gitu. Nakal tuh cerdas dan cerdik lah dalam politik ya kan. Betul nggak? Iya betul. Interpretasi saya gitu, cerdas Iya. dan cerdik. Ya betul atau enggak kan abang yang lebih tahu daripada kita. Ya kan aku udah bilang tadi. Iya. Ya. Bang, tapi ini waktu yang tepat nggak menurut Abang? Ini kalau bicara tepat-tepatan ya, sebelum kita nanti Gak bicara ada masalah waktu dari beliau sama Bang tadi. Iya. Ini waktu yang tepat nggak buat Pak Prabowo untuk mundur? Sekarang ini? Atau Abang melihat nanti aja lah setelah jelang 2029 atau masuk ke periode kedua itu lebih baik secara ideal ya? Kalau dia mau tenang dari sekarang, ngapain tunggu-tunggu nanti? Dari sekarang lah. Dia mau fokus ke pemerintahan, dia juga akan keluar negeri, jadi jangan ada lagi paksi-paksi di dalam ini. Ya kan? Nanti paksi ini mau tergantung sama Prabowo. Praksi ini main lagi, praksi ini main lagi. Sekarang gua ganti ketua umum nggak ada paksi. Ya kan? Di partai ini. Ketua umum ikutin perintah ketua umum. Lu praksi mau dekat sama gua di luar partai. Ya kan? Kamu sebagai menteri, kamu sebagai DPR, you sebagai MPR atau sebagai DPD, apapun namanya, kita main di luar. Partai ini biar berjalan sesuai dengan arah dan kebutuhan partai. Ya kan? Inilah kacamata ini. Betul. Ada telepon ya Bang? Ya terus? Wah. Ya. Gimana Kakak Ikram? Waktu yang tepat nggak? Kalau pertanyaannya sama nih sama Bang Zulfan, Kakak Ikram. Iya, kalau gua ngelihat Atau dari nanti aja, sebaiknya nanti aja untuk tidak menimbulkan misalnya gonjang-ganjing atau spekulasi-spekulasi yang nggak perlu gitu. sebenarnya ini kan mekanisme partai ya, yang kalau kita lihat sebenarnya kan udah diagendakan lama, termasuk memajukan agenda Kongres ya. Itu kan di Rapimnas 2024. Jadi sebenarnya ini udah
sudah dirancang ya secara institusi partai politik. Dan kalaupun memang, ya biasa kalau dimajukan selalu ada reposisi. Ini logikanya ya. Kalau ada yang dimajukan, waktunya itu kan pasti ada reposisi kekuatan, misalnya kayak Golkar kemarin ya. Nah, Ini mungkin- dimajukan ya? Ini dimajukan ya? kalau nggak salah begitu, tapi nanti coba kita cross check ya. Nah ini kan kalau dimajukan berbarengan dengan waktu apa gitu ya, ada HUT Gerindra atau apa itu kan juga jadi artinya sudah direncanakan matang dan memang ada concern yang mau diambil Pak Prabowo. Kecuali memang dia sesuai waktu ya, itu kan mungkin ada mekanisme lain dan mungkin sesuai jadwal Iya. 5 tahun misalnya ya. betul. Artinya memang sudah dibayangkan juga Gerindra bahwa hitungannya akan menang Pilpres, setelah itu akan fokus di pemerintahan kan nggak tahu gitu. Emang bisa fokus di pemerintahan tanpa Pak Prabowo menjadi ketua umum partai? Ya logikanya pasti akan lebih concern ya, karena urusan kepartaian sudah ada karena secara administrasi yang berhubungan dengan partai kan membutuhkan Pertanyaannya terbalik. tanda tangan. Tekan-tekan. Ya. Pertanyaan Budi Ari terbalik. Emangnya kalau Prabowo ketua umum bisa fokus ke pemerintahan? Nah, Bisa kalau itu. Pasti fokus dong. Iya. Itu pertanyaannya. Kau balik tadi. Iya, justru aku balik. Kau ini lah tuh balik-balik terus. Jangan-jangan apa namanya agenda-agenda kepartaian dan lain-lain itu kan semuanya adalah instrumen untuk mendukung keberhasilan pemerintahan kan, bukan dua persoalan yang saling memberatkan juga. gitu. Memang agak beda dengan Golkar. Itu kan partai yang impersonal ya. Ini kan sangat personal order ya. Partai yang menurut saya ya, tanpa sosok Prabowo Subianto ini nggak ada. Jadi sebenarnya orang yang di dalam partai politik sudah tahu memposisikan Pak Prabowo ya di situ. Pak Prabowo dengan saya ini Gerindra kan nggak bisa. pengalaman ya. Dulu pernah Gus di Dur juga personal partainya PKB. Aku di PDIP dulu, kemudian di Nasdem. Itu kok kontak langsung antara anggota kabinet sama partai itu nggak ada, sama DPR itu nggak ada. Masing-masing ini jalan sendiri. Emangnya pernah kita mau rapat di DPR gini-gini, terus kontak partai, terus partai mengarahkan, nggak ada juga. Menteri-menteri ya nggak ada, jalan sendiri. Ya kalau kadang-kadang aja nggak ngobrol-ngobrol sama ketua umum apa gitu kan. Kalau konteks partai secara organisatoris itu nggak jalan. Betul. Termasuk PDIP pada zamannya Megawati presiden. Ya kan? Mereka hanya dengar Megawati karena presiden. Menteri-menteri ini. Nah jadi kalau menurut saya, bagi Pak Prabowo dia udah tahu. Ini kan drive-nya kan dari dia. Gitu, bukan dari partai. Partai ini kamu jalankan saja fungsi partai itu sekarang kan yang berjalan. Itu mungkin ada kaderisasi, ya, administrasi tadi, rekrutmen anggota. Ini partai-partai itu melakukan sesuatu yang sifatnya rutinitas. Karena partai itu tidak bisa memanggil menteri. Kamu mesti begini. Kadang-kadang kan banyak sekali anggota DPR yang kecewa kepada menterinya sendiri. Tidak koordinasi, itu banyak terjadi. Pengalaman abang nih ya, sejauh ini ya. Itulah yang maksud saya bahwa partai-partai politik kita ini tidak punya kekuatan penuh di dalam mengendalikan kader-kadernya yang ada di dalam jabatan-jabatan politik. Oke. Kalau ketua umum oke. Tapi di luar itu nggak didengar sama mereka. Saya dengar instruksi ketua umum aja. Ya kan? Yang harusnya kan partai itu ketika dia memang mempunyai satu program, panggil Menteri Pertanian. Kita duduk nih, pertanian mau kemana nih? Kita diskusi. Jangan panggil waktu ada proyek aja, dapat berapa persen partai ini. Kejadian-kejadian begitu kan banyak. Nah, yang kita maksudkan gitu, Menteri Pendidikan, kita duduk nih, undang anggota komisi dari pendidikan yang di DPR, lalu siapa yang menangani pendidikan di partai, ada ketua umum, ada sekalian duduk. Kamu nih bagaimana? Kalau partai merasa ada malu, kalau kadernya di jabatan sesuatu nggak bisa kerja, malah korupsi, masuk penjara, kan lebih parah lagi. Iya, betul. Itu, jadi partai ini nggak terlalu signifikan kok buat posisi-posisi menteri.
mengatur-ngatur menteri DPR enggak. Kan politik itu kan it is matter of perception katanya Bang. Nah persepsi orang takutnya udah melihat Pak Prabowo lebih early lame duck gitu Bang. Karena kok udah menggerakkan. Itu enggak Bang. Persepsi kita ini selalu salah. Itu boleh aja, namanya persepsi silakan. Tetapi Prabowo ini tahulah apa yang dia lakukan ini nggak ada hubungannya bahwa dia melemah, lendak, atau nggak ada itu. Ini semuanya kebutuhan. Ya. Dia mau fokus di pemerintahan, ya kan? Begitu banyak urusan-urusannya, apalagi urusan luar negeri, dalam negeri, ya kan? Misalnya urusan luar negeri, dia relatif sekarang ini sampai saat ini kan dia tangani sendiri, ya kan? Menteri luar negeri itu hanya pendamping. Sengaja ditaruh Sugiono di situ, ya nggak cerewet, nggak rewel, nggak bakal ngeluh, lo ikut aja arahan gua, kan gitu. Jadi Menlunya sebenarnya presiden. Cuman kita kan bukan parlementer. Presiden nggak bisa kalau dulu Perdana Menteri kan bisa menjabat 2 tuh, ya kan? Nah, karena itu dia jalan. Jadi ada jabatan formal tuh ada menterinya. Ini kenapa? Karena ini urusan-urusan yang strategis tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak berpengalaman. Tapi urusan administrasi di Kemenlu, manggil-manggil dubes, hal-hal yang sifatnya rutin gitu kan, itu bisa aja. Tapi strategik G8, G7, G20, apalagi pertemuan-pertemuan strategis, itu harus Prabowo sendiri. Kalau Soeharto kan dulu nggak perlu kemana-mana, ada Adam Malik, ya kan? Ada Mokhtar Kusumaatmadja, misalnya ada Alek Alatas, hampir salah aku bikin Alek Litai. Alek Alatas. Tapi panggilannya Pak Alek. Alek Alatas, ya kan? Gitu. Betul. Waktu itu kan mantap. Misalnya seperti Mega pada zaman Hasan Wirayuda. Ya. Gus Dur ada Alwi Shihab. Sebentar. Iya. Alwi Shihab kan berapa bulan aja, setahun kali. Betul. Ya, kalau capable kan nggak diganti. 20 bulan. Ya. Itu bukan Alwi Shihab yang diganti, Pak. Presidennya yang diganti sama apa waktu itu. Alwi Shihab itu sih capable. Saat presidennya abang tumbangkan kan. Iya, cuman kalau Alwi Shihab kan orientasinya Timur Tengah aja. Ya kan? Iya. Kakak Ikram. Nah, ini kalau tadi Kakak Ikram kan bilang Bang, bahwa partai ini beda sama Golkar. Kalau Golkar tuh partai impersonal. Kalau Gerindra tuh kan sangat personal, ya kan sangat Pak Prabowo. Nah, kita lihat dari nama-nama tadi Bang Profesor Dasko, Muzani, Budi Jiwandono, Sugiono juga jadi anak ideologisnya. Tapi kan yang paling baru nih, kita lihat kan kadang-kadang yang paling baru ini yang justru paling relevan. Meskipun masa kinerja dan masa kebersamaannya belum tentu paling lama. Namanya Mayor Teddy, sekarang sekretaris kabinet. Itu kan kita tahu bagaimana baik kabar burung atau kabar nyata itu beliau punya kedekatan dan punya power yang kuat sekali karena Sebelum diberikan dia percaya jelaskan oleh Pak boleh ya, Prabowo. aku jelaskan ya. Boleh. Kita ini terlalu menganggap Teddy ini hebat. Dia cuman orang yang dipercaya dan ajudannya Prabowo, titik sampai situ. Jangan dianggap mampu mengelola partai besar ini, membuka lobi dengan DPR, nggak ada kemampuannya. Dari mana sekolahnya? Kita berlebihan. Ini orang cuma dekat sama Prabowo, dipercaya sama Prabowo, menjadi ajudan. Lu mimpin partai seperti ini, dikasih orang kayak begini, nggak bisa dong. Masalahnya itu kan Bang, karena ini partai personal, ya tergantung personalnya Pak Prabowo, nyaman dan percaya sama siapa untuk Akhirnya kan diberikan. capek lagi Prabowo. Gua udah tinggalin ketua umum, gua juga urusannya. Padahal kan dia kepingin, oke lah, saya mau fokus di pemerintahan. Ya kan, jangan saya diganggu lagi, sudah ada ketua umum atur. Makanya dia harus cari orang yang capable, yang pantas, yang bisa menjalankan partai ini. Kita kan, kalau kita bicara tadi orang baik, orang oke, tapi batasnya harus ada. Dia ajudan, dipercaya gitu loh. Seskap. Ya Seskap kan nggak pernah di kantor juga ikut presiden terus. Ya itu kan artinya apa? Supaya melekat kan. Seskap ini kenapa taruh Seskap? Supaya kalau dia ikut Pak Prabowo kan ada alasannya. Dia Seskap, pantas ikut ke luar negeri, pantas ikut kemana-mana. Kan itu aja.
Jadi Udah lah Bu, jangan berlebihan lah. Kau kadang-kadang nggak jelas kau. Enggak kenanya Bang, soalnya yang paling terkenal dan paling kan dibicarakan juga di beberapa media ada calonnya dia. Kalau dulu yang menegur menteri-menteri itu profesor, namanya Profesor Pratikno. Mensesnek. Kalau sekarang Mayor Teddy yang menegur menteri-menteri. Sekretaris kabinet. Itu kan karena diperintah sama presiden. Nah, artinya kan tergantung presidennya nyaman, presidennya makanya, percaya. Oke, individual. Berarti se-powerful itu dong. Iya, Tapi Abang bilang bukan individual. Iya, Tapi apa kalau beda? partai ini Nah, dia urusan organisasi besar. Kau harus jangan-jangan Pak bedakan. Prabowo percaya pada individu. Kalau percaya. Tapi kan the right man and the right place. Nah, Itu loh. Iya. Masa Prabowo sesederhana itu kasih Teddy ketua umum? Wah, melorot ini Gerindra. waduh. Coba Ikram ada. Iya, memang Karena bisa jadi loh, karena lagi top ini kepercayaannya lagi full. Bahkan di pinter politik ya, kita sempat baca ini. Apa nih? Naughty Dream, My Third Future Ketum Gerindra. Loh, kan di pinter politik. Ya makanya saya katakan tadi, ini berarti apa? Apa Bang? Prabowo tidak sepenuhnya meninggalkan Gerindra. Ya, harus diurusin. Harus diurusin lagi. Artinya- Kemampuan Teddy dalam berorganisasi ini seperti apa? Ya Bu, jadi mungkin dong. Jadi Iya mungkin Nah, tapi tadi abang nanti bilang dulu nggak percaya. bukan. Kan kita ada logika. Kau ini nggak pakai logika juga kau berpikir. Artinya Abang nggak sepenuhnya pensiun. Iya. Karena kalau level ketua umum, mungkin Prabowo berpesan A sampai B, dia harus bisa menerjemahkan sampai Z. Kalau Safri Sehingga jadi Samsudin, urusan. Gitu. Safri misalnya mampu, Dasko mampu dengan pengalaman dia di dalam organisasi, baik militer ataupun politik. Muzani, oke. Tapi kalau Teddy nggak mampu kan? Belum diuji lah, belum diuji Nanti, lah. iya nanti kata orang kayak orang Padang bilang, iyo nandi orang lalu nandi awak. apa tuh artinya? Kita dengar aja dulu, nggak usah kita ikuti. Tedinya. Bahasa Aceh ada? Hah? Pepatah Aceh ada? Jak kenorakan tak jak tok padi. Artinya? Udah nggak jadi sibuk lah, kita tumbuk padi aja. Mungkin nggak kalau kayak gitu Bang Mayor Teddy ini yang the new rising star ini itu juga punya chance Nggak, di kalau- tengah orang-orang yang tadi punya scoring Anda itu. Memang kalau kita lihat di faksi di Gerindra, kan memang banyak faksi militer ya. Karena kalau kita lihat struktur banyak yang jenderal di situ. Dan di situ kan pasti ada selain senioritas juga ada pertimbangan kapasitas dan mungkin kemampuan komunikasi. Kan partai politik ini kan tumpuan utamanya adalah merajut ya. Apalagi ini kan partai pemerintah ibaratnya, partai pemenang pemenang presiden. Presiden. Artinya kan dia akan menjahit ke partai-partai yang lain. Kalau di faksi militer, saya pikir masih banyak nama-nama yang lain yang mungkin punya pengalaman di dunia politik ya dalam merajut aneka spektrum kepentingan, termasuk Safri Samsudin ya, AK1 ini orang yang mungkin secara psikologis tahu kebutuhan dan keinginan selera secara matang presiden ya, sehingga ketika disebutkan yang sama mau A B dia bisa menerjemahkan sampai. Kalau Mayor Teddy mungkin juga karena membersamai ini kan cukup lama, tapi masih perlu coaching kan, masih mentorship ini kan masih jalan. Kalau saya pikir Syafri Samsudin dari faksi militer itu udah paling matang lah. Dari versi politik, Pak Dasko. Kalau politik ya ada Pak Dasko, ada Pak Muzani. Muzani, ada Budi, Pak Sugi, ada Pak Zu. Budi bukannya faksi keluarga itu. Oh iya, Pak keluarga. Iya. Tapi juga di politik cukup matang kata abang tadi. ya. Kalau Menlu Sugiono menurut Anda kansnya gimana? Karena ini orang yang paling, kalau nggak mau dibilang ini copycat-nya Pak Prabowo lah secara Kita kembali dari persoalan utama. Mengapa Prabowo ini mau meninggalkan kursi ketua umum? Kita ke situ dulu kan? Iya. Ini lagi pula ini spekulasi ya yang kita dengar ya Bang. Kan itu. Kalau betul Prabowo ingin meninggalkan ketua umum, dia mau fokus di pemerintah. Kalau dia menaruh ketua umum tanggung-tanggung, ya capek lagi dia, ngurusin ini lagi, ngeluhnya ke dia lagi. Tapi kalau ketua umum itu dia taruh orang sekelas Safri Samsudin, orang sekelas Dasko,
atau sekelas Muzani pun masih di bawah lah menurut saya, di bawah 2 orang ini ya. Sugiono? Ya nggak masuk lah, capek Prabowo. Kalau Muzani masih ya 10% dia masih inilah. Budi Tapi, Jodono, Hah? Budi. Ya Budi misalnya. Budi di mana? Ada Ya, sih. kalau dia mampu Mampu. menurut saya. Mayor Artinya tadi, begini, Mayor tadi? jauh lah ini. Kan mau tadi mau jadi RI 2 katanya Pak. Kenapa? Mau jadi RI 2 nanti 2029 katanya. RI 2, siapa yang milih? Ya Pak Presiden lah, Hah? Presiden lah. Ya nggak mungkin lah. Kau ini nggak aja kadang-kadang. Jadi menteri aja dulu urus kabinet itu yang benar lah. Banyak yang bilang gitu Bang. Dia hobinya masih jalan-jalan. Harusnya abang RI 2 ya. Kalau abang udah nggak Aku jalan-jalan. maju nanti, aku bikin partai. Apa? Kan 0%. Oh iya juga ya, partai apa bang? Nanti Janganlah, rasis nanti aja. digergaji kalau kita ngomong duluan. Gimana Teddy itu nggak mungkin RI 2 itu nggak mungkin Bang. Nggak mungkin lah, terlalu jauh menurut saya ya. Meski populer dia bang. Iya, kan terkenal banget loh Oma bang. Irama itu populer, tapi siapa yang milih? Populer ya. Loh iya, partai yang dibikin oleh siapa? Kia sejuta umat dulu itu. Zainuddin Jen. Apa yang milih? Kita ini harus beda popularitas dengan ini persoalan politik. Surya Paloh? Hah? Surya Paloh? Nah, kalau dia kan politik, ya kan? Tapi nggak populer. Populer. Cuman nggak ada yang milih. Gitu aja bedanya. Survei rendah, ya kan? Kalau survei tinggi maju juga. Sur dia. juga kalau ada, Sur Bang. juga. Ya kan? Tuh. 2 kali sur. Iya. Surya sur. Atau Surya. Surya. Iya. Oh Jadi gitu. nggak mungkin Mayor Teddy nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Gerindra pun nggak Nah, mungkin. ini jauh sekali dari Karena, logik, Bang, dari logik politik ya. Bang, Kita kan bicara Ini kan logis bang. Ini kan tergantung logisnya Pak Prabowo. Itu kan logis politik. Kan nggak ada yang musda apa dari DPD aspirasi ke atas kemudian kayak Golkar lah gitu kan. Enggak, kalau Itu kan Terus aspirasi ke Pak Prabowo orang. Iya. Itu Pak Teddy, Mayor Teddy aja dilantik bareng menteri-menteri kok. Iya. enggak. Level Kalau eselon Gerindra dua nggak kan. begitu. Gerindra ada dong munasnya dihadiri oleh DPD. Iya, apakah punya right to votes to Nggak, right? dia contohnya aja ya di pembentukan kabinet. Kita aja masih bingung, Mayor Teddy ini anggota kabinet apa bukan? Maksudnya selevel menteri apa Iya, bukan? level menteri apa bukan? Iya, Tapi dilantik gitu. kan diskresi Karena artinya. logiknya Pak Prabowo ya udah gitu. Oh, Karena presiden begini. punya mau? Iya. Bukan, ini kan begini. kan Kalian partai ini nggak personal. tahu kepangkatan. Gimana? Nggak boleh mayor itu jadi ajudan presiden. Iya, Boleh, makanya. sekarang udah ada bang penggantinya. Jadi perwira menengah dari mayor sampai kolonel. Udah udah berubah. ganti. Ya, itu Abang kan kemudian itu. zaman abang Iya, Abang boleh. Soeharto terakhir, abang Nggak, Menek Megawati Bumn, Tandri kolonel. Abeng. Megawati kolonel. Iya presiden. makanya. Nah, Sekarang udah diganti dari pamen. kapan tuh diganti? Baru belakangan sejak Pak Jokowi terakhir. Jadi perwira menengah bang. Di ada range Dia- mayor ke iya. kolonel. Ternyata Iya. nggak dipakai juga. Nggak dipakai juga. Ya, Jadilah supaya pantas jadi Mensesnek, Menseska, Seskap. Kemen. ya, Iya, supaya hilang itu pangkat-pangkat itu. Iya, tapi Jadi pakai- dia mendampingan Pak Prabowo kan Tapi kan bebas. masih militer aktif. Kenapa? Masih TNI Ya aktif. boleh aja lah. Enggak bang, artinya gini. Ya artinya itu mengikuti logiknya Pak Prabowo Iya, semuanya ini itu kan, yang memang Bang, Budi. Gitu. memang logik politik dan logik kita nggak masuk Nggak barang masuk. ini. Begini. Tapi Nggak logisnya masuk Pak Prabowo, warga normal ini nggak bisa Iya. memikirkan Seskap itu ada eselon satunya, tapi Iya. Seskapnya eselon 2. Iya, abang- Ini kan nggak masuk akal iya, nih. abang aja mau bikin organisasi, abang nunjuk di Vio jadi sekjennya, baru Tapi di Vio ini dengan urus. logiknya Pak Prabowo itu Mungkin. gitu loh. Kan Gini, tergantung gini. Pak Prabowo. Iya. Ini kan katanya Akhirnya pakai kan orang mengatakan Bang, Pak tunggu dulu. Prabowo nggak logik. Bukan logiknya Pak Logik si Pak Prabowo. Prabowo bang, itu kan Ya, maksud memang. abang. Kalau logik- Kalau menurut Pak Prabowo logik, Ilmu Gini, logika tuh, ini tidak tunggu bisa. dulu. Aku tanya abang Ilmu dulu. logika ini tidak bisa personal. Iya. Aku tanya dulu apa Oh, abang. ini ilmu logika ini ilmu logik. Iya. Nggak, bukan nggak logis, ini Yang kontradiksi yang benar. Bang, gini, aku nanya sama abang, partai ini tergantung Pak Prabowo apa tergantung Munas, Musda, dan mekanisme formula partai kayak biasa partai Apanya normal? dalam aspek Pengambilan apa? keputusan tertinggi. Enggak juga dong. Hah? Enggak juga. Nggak nih partai Gerindra. Apa menurut abang? Dalam program. Dalam penentuan siapa suksesi lah, penempatan Oh, nggak orang bisa. lah. Gini. Kalau itu dilakukan seperti itu tanpa musyawarah, ini partai hancur. Saya bisa katakan kalau itu yang dilakukan
tanpa menerima pandangan-pandangan aspirasi yang ada, ini partainya ciut, kecil. Seneng aku abang emosi udah makin naik nih, seneng aku. Benar, nggak main-main. Makanya PDIP kalau gini-gini terus semakin hilang. Iya kan? Kalau Nasdem? Ya kalau masih Surya Paloh hilang lah nanti. Harus kasih Suara aspirasi bawah didengar nggak Bang Surya, Pak? Nggak ada, partai ini nggak ada yang terima aspirasi bawah. Nah, itu artinya kan berarti masuk akal juga dong di Dalam Gerindra juga kayak gitu. struktur, dalam struktur, tapi dalam persoalan program dia nggak bisa. Kan harus tahu program apa yang mau dijalankan. Iya kan? Kakak Ikram gimana melihatnya? Kalau Pak Prabowo bangun tidur, kayaknya Teddy cocok nih, misalnya. Kan tergantung. Nah, ini tadi kan katanya dia- personal kan? Partai dibikin main-main, bangun tidur. Ya siapa tahu Bang. Kan abang suka kayak gitu. Enggak lah. Siapa kalau deket sama siapa aja bisa jadi apa, iya kan? Iya betul. Iya, abang tadi Iya, ngomong bet- itu. iya, Kan artinya kan iya, sangat itu personal dong. betul. keputusan-keputusan Tetapi dalam politik. konteks partai yang sebesar ini mau dikelola oleh orang yang nggak punya pengalaman, iya kan? Bang. Nanti koordinasinya susah. Orang cuma AHY punya rapat-rapat. pengalaman nggak AHY? Oh iya di militer ada. Dikasih, Kan Teddy dia kan sama nanti, mayor. nanti. Dapat nih dari Dia Pak kan SBY. sebelumnya juga sudah jadi pengurus partai. Apa? Iya dia kan sama SBY. Tentara Dia aktif kan nggak boleh. Dia udah pensiun. Kan maju pilkada DKI. Oh, Kogasma itu Maju dulu ya. pilkada, pensiun. Gila kau gak ngerti partai. Iya, iya benar. Ketua Kogasma dulu. Bang. Iya, kalau tadi kan belum pernah masih aktif di militer. Gitu loh. Nah kita ini kan memberikan masukan Iya. kepada Prabowo dan Gerindra. Kita mengharapkan Gerindra ini besar. Gerindra ini maju sebagai partai kemenangan presiden. Oleh karena itu kan harus berhati-hati. Ini nggak bisa emosional. Gitu loh. Apalagi tidak keluar memang paksi-paksi itu, tapi terasa ada. Iya. Iya kan? Nah, jadi harus lebih hati-hati. Siapa yang dipilih, apa. Jangan emosional. Mau saya ini, wah pokoknya ini nggak rasional. Harus rasional ya Bang. Harus rasional. Karena- Harus kan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Menurut abang, irasionalitas itu sangat mungkin untuk dilakukan dalam konteks Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Partai Gerindra. Karena tadi abang kasih contoh, si A deket sama si A aja, siapapun bisa jadi apapun. Monyet aja dekat sama si Iya, A, bisa. jadi barang. Iya, gitu. Itu kan nggak rasional tuh. Iya, abang bilang Ya, siapapun bisa deket kan sama harus tahu siapapun. begini, itu kan seandainya, saking berkuasanya kan gitu. Iya. Saking berkuasanya, Artinya mungkin dong. dia mau apa aja bisa. Artinya mungkin dong bang. Sifatnya personal itu. Iya. Tapi kalau partai tidak personal, dia mengurus sekian banyak organisasi dari pusat sampai daerah, ya kan? Terus orang berpikir, kok dia ketuanya? Malaslah kita. Bakal terjadi mundur rame-rame juga. Iya, iya, iya. Nah, Capek juga kita berjuang kayak begini aja ujungnya. Itu sering terjadi di HMI-HMI-an tuh Bang ya. Nggak ada HMI, PDIP juga terjadi kan. Golkar juga terjadi. PDIP dia sebelah Ya kan? HMI juga. Nasdem juga terjadi. Banyak sekali contoh-contoh. Abang juga. HMI juga Bang ya. Iya kan? Nah, jadi harus hati-hati. Hati-hatilah. Ayo, gimana Pak Ikram? Ntar sedikit lagi. Kalau aku jangan kalian ini pukul rata semua, generalisir. Bang, nggak ngerti partai dia Bang. Kalau kita bicara Dasko, menaruh orang itu kan personal taruh di sana. Iya masih balik ke situ. Dia bikin lagi gitu kan ini kan. Iya. Bukan, ya Abang kan? mulai bikin tadi. Ya kan? Menurut abang, Personal. Habis itu urusan kau. Kau bisa kerja atau enggak, aku udah taruh kau di situ. Kalau partai kan nggak bisa. Cara kerjanya beda. Beda. Terus Prabowo masih punya kepentingan menurut abang. kepada partai ini. Enggak, lo ini. Logikanya nih faktanya kalau nggak ngerti Aduh, partai kok juga Bang. menurut terus. Bang, ngerti partai nggak dia Bang? Mana ada ngerti. Jangankan partai, organisasi total politik itu nggak paham. aku ketua DPP Ormas Abang loh. Apa tuh? Abang kan pemimpin Ormas. Oh, itu lain. Lain. Makanya kau nggak aku percaya. Di dia sekjen abang taruh dia. Nggak Abang jelas sih juga. orang itu abang bilang orang nggak pakai sepatu di Portugal. Iya, betul. Ayo Pak Ikram, masuk Pak Ikram. Ya, kalau perspektifnya adalah
kan yang diurusi Pak Prabowo ini kan cukup luas spektrumnya ya. Tidak hanya Gerindra ya. Dia mengurangi beban politik ya sehingga bisa concern. Saya pikir yang penting sosoknya damage controlnya bisa dikelola sama Pak Prabowo. Memang kalau kita bilang Mayor Teddy itu memang clear itu memang 100% sekata Prabowo. dan perbuatan itu nggak akan ini. 100% Prabowo Iya, artinya tapi ya. kan Pak Prabowo harus dan pasti menyadari bahwa institusi ini berkembang sampai saat ini tidak hanya soal image personalnya yang kemudian memikat orang memilih Gerindra, tapi kan ada kerja-kerja institusi yang kemudian harus ada rewards and punishment juga. Ya, bahwa ini yang udah kerja begini, mereka punya mimpi apa nih, kan gitu. Walaupun Pak Dasko bilang saya nggak punya niat misalnya di Rapimnas kan, yang lain bilang belum mikir segala macam, itu kan pasti juga punya keinginan, Pak. Karena puncak orang berpolitik ya kalau di DPR ya ada pimpinan DPR kan, kalau di partai politik pasti ingin ketua umum ya. Dalam pemerintahan pasti presiden. Ya, saya pikir pasti Pak Dasko punya mimpi. Pak Budi juga punya mimpi itu ya. Pak Muzani, Pak Muzani juga. Pak Sugiono. Pak Sugiono juga punya mimpi. Mayor Tinggal Teddy. ini pasti di scoring sama yang nggak bisa kita. Mayor Teddy nggak ada yang sebut. Ya, Mayor Teddy juga. Ya. Kojo. Tapi yang kita nggak bisa pungkiri, ini konteks Pak Anas Urbaningrum. Ya, waktu di Demokrat. Ya. Ayo gila gini. Itu Terlalu happy bang, ini bang. Enggak, ini kan banyak dibicarakan dan banyak ditulis ya. Ketika dia menjabat, diinginkan atau tidak diinginkan ya. Misalnya, faktanya dia ketua umum. Ya. Kemudian mengganti dia lewat jalur institusi politik, misalnya dalam pleno, itu tidak memungkinkan karena akar di bawahnya cukup kuat. Ya. Sehingga harus ada cara yang bikin dia harus mundur gitu loh. Secara image. Dan kemudian itu yang terjadi kan. Bahwa dia juga beririsan dengan kasus, kemudian membuat dia juga harus mundur. Tapi kalau itu dipaksakan lewat jalur institusi, kongres atau apa, itu kan agak kesulitan. Nah ini yang saya pikir pasti dikalkulasi. Pertanyaannya kalau di internal, mungkin abang lebih tahu ya. Di internal itu kaki-kakinya itu DPD, DPC itu kan ya pasti yang mengurusi partai. Di sini ada Muzani, ada Sugiono, ada siapa? Pak Dasko. Dalam partai yang sangat personal, suara-suara DPC, DPD tadi itu menurut Anda relevan nggak untuk menjadi bahan pertimbangan, variabel pertimbangan Pak Prabowo melalui Iya, keputusan? partai ini kan sangat personal ya. Tapi dalam komunikasi partai, struktural partai antara DPC, DPD 1, DPD 2, itu kan nggak langsung ke Pak Prabowo, Pak. Itu kan di-maintain oleh Pak Dasko, oleh Pak Muzani. Ini kan pasti mereka yang artinya punya batu di bawah lah, punya suara di bawah. Nah, tinggal yang pasti suara dari bawah ini ya harus dikalkulasi. Saya pikir maju atau tidak, turun atau tidak Pak Prabowo pasti mengkalkulasi suksesornya siapa. Masih Jangan mungkin- sampai suksesornya menimbulkan Ya. damage control yang baru. Masih mungkin nggak Mayor Teddy, dan apakah Mayor Teddy, pertama pertanyaan, masih mungkin nggak dalam skema tadi partai yang sangat personal itu Mayor Teddy punya peluang? Pertama, yang kedua ada damage effect seperti apa kalau misalnya Mayor Teddy yang jadi gitu misalnya. Ini kan di luar, kadang-kadang politik Iya. di luar spekulasi dan bayangan kita juga. Ya, kalau peluang dalam artian menjaga stabilitas pemerintahan memang paling safe ya Mayor Teddy. Tapi sejarah faksionalisasi partai politik di Indonesia itu, satu partai tidak terakomodir itu menciptakan, bahkan coba lihat Golkar. Satu faksi, maksudnya. Satu faksi misalnya di partai Golkar itu menciptakan keluar jadi partai Gerindra, Hanura dan so. Nah ini kan mungkin aman-aman aja dalam konteks kita lihat, tapi di dalam kan kita nggak tahu mimpinya Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Budi mungkin yang sudah mungkin berkorban dalam tanda kutip subjektif mereka masing-masing kan gitu. Nah kalau Mayor Teddy irisan ke internalnya yang saya takut ya, bahwa orang akan mungkin bahwa yang mengurusi partai adalah apakah di internal atau di DPR kan gitu. Itu bukan Mayor Teddy, sehingga pasti ada damage-nya, kontrolnya harus Pak Prabowo harus memikirkan betul-betul kalau memang harus Mayor Teddy. Meskipun kan ya. sama Pak Dasko kan dekat kan. Iya, meskipun Pak Prabowo- orang nggak perlu ragu bahwa 100% Teddy itu 100% Prabowo itu nggak Iya, perlu tapi ragu. Prabowo ini orang Jawa. Ngono yang ono sing ojo ngono. Ya kan? Ya Bahasa gitu. Jawa.
Nggak ada. Oh nggak ada. Ya. Itu ada C yang itu ya gitu. Gitu. Sama kayak Padang kan. Kebutuhan Pak Prabowo ini kan Mayor Teddy selalu bisa mendampingi dia, baik dalam negeri ataupun di luar negeri, kan gitu. Kan lucu kalau dia ketua umum, ini ketua umum kok dampingin presiden. Kalau Menseskap itu masih mungkin lah. Seskap Pak. Ya, Sekretaris seperti nggak pakai men Bang. Kan kita naikkan jabatannya supaya men. Patut juga Bang ya. Iya. Benar. Pak Menteri ini ya. Jadi Menteri Teddy ini. kalau ketua umum partai kerjanya keliling-keliling mendampingi presiden, kapan kerjanya nih partai? Iya kan? Kan Teddy kan selalu harus mendampingi presiden. Kan presidennya nggak tiap hari luar negeri Bang. Loh ya walaupun, tapi kan sering. Ya kan? Bukan keluar negeri saja, urusan-urusan di dalam negeri, kunjungan, segala macam. Nah, kata orang, wah ini kampanye sendiri nih. Iya. Kita kapan kampanye nih? Nanti sibuk pula. Ya kan? Yang lain-lain juga seperti itu. Nah ini jadi menurut saya, ginilah. Kita harus melihat ini logik dulu. Jangan kau bawa yang di belakang kepala macam-macam. Ya kan? Kadang-kadang kalau di belakang kepala kita ini kan banyak. Ya enggak? Nah, kita bicara logik dulu nih. Menurut kita Prabowo ini orangnya berpikir rasional apa enggak? Kan gitu. Kemudian dia mampu nggak melihat kebutuhannya apa untuk partai ini. Itu loh. Ya kan? Nah, setelah itu kita lihat kalau oh dia rasional, dia membutuhkan orang-orang kualifikasi tertentu, bukan asal-asalan. Ya. Ah, suka-suka gue deh. Ya kan? Nggak bisa juga. Nah, dia kan harus pertimbangan banyak hal. Dia kan jenderal. Iya kan? Jenderal, Kopassus, Sandi Yuda. Ya. Nanti diketawain sama yang lain kalau main-main. Apa ini presiden? Aneh. Lu pikir dia nggak mikir tuh diketawain tuh? Mikir kalau sekedar ajudan, Menseskap dia bawa oke lah. Ketua umum partai. Nah itu. Terus kualifikasinya nanti kalau ketemu dengan ketua umum partai gimana? Ini bukan soal senyum-senyum aja, bukan populer-populer aja, kualifikasi intelektualitasnya kan mesti ada juga. Kalau gitu misalnya kita bisa mengkritik dong. PSI menempatkan Mas Kaisar. Udah untuk ketua dikritik, umum. di mana-mana dikritik kok. Siapa bilang nggak dikritik? Ya artinya kan itu juga bisa. Akhirnya Mas Kaisar bisa duduk juga sama ketua umum partai bernegosiasi. Karena kan ya artinya itu kan Pak Jokowi masih presiden. Coba sekarang kan lain lagi situasinya. Atau 6 bulan setahun lagi kan lain lagi situasinya. Tapi gini, kita kan belum uji juga apa memang Kaisang nggak punya kemampuan dalam berargumentasi. Ya kan? Berdiskusi. Belum tentu. Ya makanya Mayor Teddy juga harusnya punya peluang. Tapi kan kita lihat dari sekarang. Ya kan? Tentara itu harus dilihat dari pengalaman kepangkatan, dari pengalaman, dia kan nggak bisa bergaul bebas seperti Kaisang bisa kemana-mana aja, dia sipil, ya kan? Kalau Teddy selain dari lingkungan Prabowo kemana? Yang ke Jokowi kan dulu Pak Jokowi. Ya kan sama, ajudan juga. Ajudan nggak boleh jauh dari presiden kan? Oke. Itu. Jadi kan menguji aja nih kan kita Bang. Iya. Cuman kau serius kuliah. Kalau nggak serius itu orang nggak percaya kita diskusi serius kan. Ya. Nanti kiranya bercanda-bercanda aja nih kalian berempat nih kan. Enggak serius. Iya. Kalau kau minta serius, memang kita serius. Ngapain pula kita capek-capek di sini? Cerita coba kasih dulu cerita Fir'aun soal ini Bang. Udahlah. Apa? Ini menggambarkan konteks ini Bang, kerumitan ini Bang. Kerumitan dan ketidakrumitan ini dan mengenai ini rencana. Fir'aun itu tidak akan masuk ke Indonesia. Nggak mungkin. Ini statement tegas ini. Ya kan? Apa tuh? Tapi yang lebih parah dari Fir'aun masuk pertama. Fir'aun itu tidak masuk ke Indonesia karena dia malu. Ada lebih hebat dari dia. Fir'aun yang lain. Iya kan? Oke.
Makasih Bang. Apa sih? Jadi abang jagoannya siapa kalau bener? Abang jagoannya siapa? Di mana? Kalau misalnya betul Pak Prabowo akan mandito kasih tongkat estafet ke orang lain Gini, kalau kualifikasinya anak muda, intelektualitasnya oke, kemudian punya pengalaman berorganisasi juga, ada pengalaman 2 periode berpolitik, ya Budi. Budi Jiwandono. Saya ke situ. bukan Dasko, bukan Muzani. Dasko ini jadi penasehat-penasehat, pelobi-pelobi ulung. Ya kan? Nah, Pak Syafri Samsudin itu menjaga keutuhan, itu bisa. Ya kan? Membangun struktur-struktur di luar partai. Bu Titi Soeharto nggak bisa. Udahlah, udah cerita. Kau cerita nenek-nenek lagi memimpin partai, mana bisa. Bu Mega bisa padahal.